Tracy sudah selesai merebus, supir juga membuat semangkuk mie kuah. Dia membawanya ke kamar duka. Kamu belum makan, aku merebus mie untukmu, cepat cicipi. Tracy, kamu baik sekali. Duka sangat tersentuh. Tidak tahu kamu suka atau tidak. Tracy memberinya sumpit kemudian menuangkan segelas supir untuknya. Aku membuat banyak, disimpan di dalam termos. Kalau malam kamu ingin minum, tuang saja ke gelas. Kamu sangat pengertian. Duka melahap mie tersebut sampai habis. Dia berkata dengan senang, ini adalah makanan terenak yang pernah aku makan. Ini hanyalah semangkok mie kuah biasa. Tracy berbicara sambil tertawa. Kamu sedang flu. Makan sesuatu yang panas akan membuat perut terasa jauh lebih baik. Benar. Sekarang aku merasa jauh lebih baik. Sepertinya flu-nya telah benar-benar sembuh. Haci. Sebelum selesai Duka bicara, dia kembali bersin. Bagaimana mungkin bisa sembuh secepat itu? Tracy tidak mampu menahan tawanya. Dixon sedang merebus obat. Setelah minum, istirahatlah lebih awal. Mungkin besok sudah lebih membaik. Setelah berbicara, Tracy bangkit bersiap meninggalkannya. Tracy, Duka bergegas menahannya. Kamu sudah mau pergi. Bisakah tetap di sini menemaniku? Kamu harus istirahat. Tracy menatapnya dengan lembut. Kalau aku di sini akan mengganggumu. Tidak akan. Duka menarik tangannya, tidak ingin melepaskannya. Aku ingin melihatmu. Besok juga bisa melihatku. Tracy langsung menarik tangannya. Cepatlah istirahat. Kemudian dia langsung meninggalkan kamar. Duka memandangi punggungnya, hatinya sangat kecewa. Dia kira Tracy baik padanya karena sudah memiliki sedikit perasaan padanya. Tetapi sekarang setelah dipikir-pikir, dia sebenarnya hanya sekedar merawat teman biasa. Mungkin juga ada sedikit rasa bersalah, tapi bukan cinta. Duka menghela nafas dengan berat lalu tersenyum kembali, berkata pada dirinya sendiri, tidak apa-apa, asalkan ada kegigihan. Bahkan jika hati Tracy adalah batu, pasti bisa ia taklukkan juga. Tracy keluar dari kamar melihat sebuah bayangan yang bergegas kabur. Itu adalah pelayan pribadi Maggie. Tracy mengerutkan keningnya. Ia tahu Maggie selalu memperhatikan perkembangannya hubungan dengan Duka. Oleh sebab itu dia mengutus orang untuk memperhatikannya diam-diam. Kak Tracy. Saat itu Dixon datang sambil membawa rebusan obat. Tamara dan 2 orang pelayan juga mengikutinya di belakang. Obatnya sudah selesai direbus? Tracy bertanya sambil tersenyum. Iya, Dixon mengangguk. Malam ini minum sekali, lalu cukup minum 3 kali lagi. Serahkan saja pada mereka. Kamu cepatlah istirahat. Tracy berkata dengan penuh perhatian. Besok kamu masih harus bangun pagi, menemani tabib Hansen meracik obat. Tidak apa-apa, tidak akan lama. Dixon berkata, aku ingin memberitahu Duka beberapa hal yang harus diperhatikan. Oke, Tracy mengangguk. Kalau begitu selesai cepatlah istirahat. Oke. Dixon naik ke atas membawa obat. Tracy bersiap untuk kembali ke kamarnya dan beristirahat. Tamara tiba-tiba bertanya dengan hati-hati, Nona Tracy, Anda tidak menemani kakak? Dia bisa langsung istirahat setelah minum obat. Tracy menjawabnya dengan mengelak bahkan pergi tanpa menengok ke belakang. Tamara tidak berani berbicara banyak. Ia menunjukkan kepalanya menunggu Tracy pergi, baru mengangkat kepalanya mengikuti Dixon. Nona Tracy sangat dingin pada tuan muda. Pelayan berbicara dengan suara pelayan. Jangan bicara sembarangan.
Tamara memperingati dengan suara pelan lalu mengetuk pintu kamar Duke. Dixon masuk membawa rebusan obat, memberitahu Duke beberapa hal, kemudian meletakkan obat itu dan pergi. Tamara tahu obat itu pahit. Dia menyuruh kedua pelayan meminta beberapa permen plum pada Dixon. Pelayan itu bergegas mengejar Dixon. Di dalam kamar hanya tersisa Tamara dan Duke. Di bawah cahaya yang redup, pandangan Tamara menghadap, menatap Duke dengan kasih sayang. "Kakak, aku akan membawa kakak ke tempat tidur." "Terima kasih." Duke sudah terbiasa dilayani, jadi dia tidak menolak tawaran Tamara. Tamara memapahnya berbaring di ranjang, menyelimutinya dan mengulurkan tangan untuk memegang dahinya. "Panas sekali, Kak. Sepertinya kamu demam." "Benarkah?" Duke memegang dahinya. "Tidak kok." "Apanya yang tidak? Coba peganglah dahiku." Tamara memegang tangan Duke dan melentakkannya di wajahnya. "Lihat, suhu tubuhku lebih rendah darimu." Duke tertegun sejenak dan buru-buru menarik kembali tangannya. "Tidak apa-apa. Aku akan baik-baik saja setelah minum obat tabib Hansen. Kamu cepatlah kembali dan istirahat." "Tunggu sebentar. Lisa dan nyonya lainnya sedang mengambilkan permen. Aku akan pergi setelah kakak minum obatnya." Tamara merapikan selimut Duke. Gunung montok dan seksinya hampir mengenai wajah Duke. Duke langsung tersipu malu, memalingkan wajahnya dengan tergesa-gesa dan berkata dengan gugup, "Tamara, kamu kembali dan istirahatlah. Aku tidak akan makan permen." "Kak, bukankah kakak tidak suka pahit?" Tamara berkata dengan lembut. "Obat tradisional ini begitu pahit. Bagaimana kakak menahannya tanpa makan permen?" "Aku benar-benar baik-baik saja." Duke menutup matanya dan sama sekali tidak berani menatapnya. Dari kecil hingga dewasa, dia didisiplinkan dengan sangat ketat dan dia juga sangat teguh dalam hal percintaan. Jadi dia tidak mencari pasangan selama bertahun-tahun, hanya menyukai Tracy seorang. Walaupun Tracy selalu menolak berhubungan dekat dengannya, dia tetaplah seorang pria muda yang energik dan saat menghadapi godaan seperti itu, tubuhnya secara alami tetap bergairah. "Baiklah, kalau begitu aku keluar dulu." Tamara hendak mematikan lampu dan pergi saat ada ketukan di pintu. "Kak Tamara, permennya." Tamara buru-buru membuka pintu dan mengambil permen itu. "Kalian istirahatlah. Aku akan memberikan permen ini pada tuan muda." "Oke, terima kasih Kak Tamara." Kedua pelayan itu mundur. Tamara menutup pintu, berjalan ke arah ranjang, membuka kertas pembungkus permen dan menyuapkan permen ke mulut Duke. "Kak, permennya." "Tamara, tidak perlu." Sebelum Duke selesai bicara, Tamara sudah memasukkan permen ke dalam mulutnya dan dengan lembut membelai bibirnya dengan ujung jarinya sambil berkata dengan lembut, "Tidak akan pahit lagi. Cepatlah tidur. Selamat malam." Setelah mengatakannya, dia berbalik dan pergi. Duke melihat punggungnya dan membeku di tempat. Butuh waktu lama baginya untuk sadar kembali. Permen itu hampir mencekik tenggorokannya. Untungnya dia bereaksi tepat waktu dan memuntahkannya. Yang ada di pikirannya hanyalah tindakan godakan Tamara barusan, membuatnya panik dan bingung. Dia mengangkat selimut dan melihat dirinya sendiri. Ternyata ia merasa lebih bersalah. Ia terus memarahi dirinya sendiri di dalam hatinya. Bagaimana bisa memiliki pikiran berdosa tentang wanita lain? Orang yang dia cintai adalah Tracy dan hanya boleh punya perasaan terhadapnya. Pada saat ini, Tracy berendam di bak mandi sambil menutup mata, menikmati kedamaian yang sulit didapatkan. Hari ini dia juga kehujanan dan agak kedinginan, tapi pelatihan fisik dalam 2 tahun ini telah membuat kekuatan fisiknya menjadi lebih kebal, jadi dia tidak terkena flu. Namun demi mencegah sakit, dia tetap menambahkan beberapa obat tradisional ke dalam bak mandi. Hawa panas menguap di kamar mandi dan udara dipenuhi
dengan sedikit aroma obat tradisional. Dia perlahan mulai mengantuk. Pada saat ini ponselnya tiba-tiba berdering. Dia terbangun sambil mengerutkan keningnya, lalu mengulurkan tangan untuk mengangkat telepon. Melihat nama yang tertera di layar, Tracy tertegun, ragu-ragu sejenak untuk mengangkat teleponnya. Halo? Orang di ujung telepon terdiam, tapi ada sedikit suara nafas. Akan kututup jika kamu tidak bicara. Tracy hendak menutup teleponnya. Tracy, terdengar suara rendah yang familiar disertai sedikit serak dan lemah. Hati Tracy bergetar dan dia tiba-tiba menjadi gelisah. Kamu kenapa? Ingat, kamu adalah milikku. Daniel mengucapkan perkataan ini di ujung telepon meskipun sedikit lemah, tapi tetap mendominasi. Tunggu aku. Dia mengatakan dua kata ini, lalu teleponnya terputus. Tracy masih memegang ponsel dan merasa perasaannya tidak enak. Dia selalu merasa sesuatu terjadi pada Daniel. Dia ragu-ragu apa perlu menelponnya kembali, tetapi setelah memikirkannya, dia memilih untuk mengabaikannya. Daniel adalah orang yang keras, bahkan jika sesuatu benar-benar terjadi, dia juga tidak akan memberitahunya. Namun dia masih bisa menelponnya dan mengatakan kata-kata tadi. Setidaknya itu berarti pria itu masih hidup. Dia tidak perlu mencari tahu informasinya, kan? Lagi pula mereka juga tidak ditakdirkan bersama. Tracy menghela nafas, meletakkan ponselnya, bangkit berdiri dari bak mandi, berjalan ke kamar tidur memakai jubah mandinya, lalu mengeringkan rambut dan pergi tidur. Tapi entah mengapa dia tidak bisa menghilangkan sosok Daniel dari pikirannya. Dia mencoba menenangkan dirinya, tidak memikirkannya, tetapi tetap saja tidak bisa. Saat subuh, Tracy baru bisa tertidur dalam keadaan linglung, tapi dia bermimpi Daniel muncul di hadapannya dengan berlumuran darah, matanya terbelalak ngeri dan bertanya apa yang terjadi. Tapi pria itu hanya diam saja, hanya berjalan ke arahnya dengan susah payah, meninggalkan jejak kaki darah di setiap langkahnya. Tracy ingin berjalan mendekat memapahnya, tapi kakinya seperti dipaku dan tidak bisa bergerak. Pada saat ini Daniel tiba-tiba terjatuh, tubuhnya tampak terbelah dua dan darah terus mengalir. Dia berlutut dengan satu tangan, memegangi kepalanya yang sakit dengan satu tangan dan mengulurkan tangan lainnya ke arahnya. Daniel! Tracy dengan panik meneriakkan namanya dan menggerakkan kakinya dengan penuh emosi, mencoba berjalan ke arahnya. Setelah sekian lama kakinya akhirnya bisa bergerak dan dia bergegas ke arahnya. Tapi pada saat ini tanah tiba-tiba mulai retak, memisahkan dia darinya. Kemudian tempat pria itu berada runtuh dan dia jatuh ke dalam jurang maut. Tidak, Daniel! Tracy meneriaki nama ini dan terbangun dari mimpinya. Dia membuka matanya lebar-lebar dan menatap langit-langit dengan terkejut. Jantungnya berdetak sangat kencang. Dia sangat gelisah dan punya firasat kuat. Sesuatu benar-benar terjadi pada Daniel. Tracy tanpa sadar mengambil ponsel dan hendak menelponnya, tapi sebelum berhasil menghubunginya, hatinya sudah mulai tenang. Sekarang dia adalah tunangan duka dan dia sudah sepenuhnya berpisah dengan Daniel. Kedua belah pihak juga sudah berpisah secara damai. Situasi ini tidak boleh dipatahkan hanya karena perilaku impulsifnya. Bahkan jika sesuatu terjadi pada pria itu juga tidak ada hubungan dengannya. Memikirkan hal ini, Tracy meletakkan ponselnya kembali, menjatuhkan diri di ranjang, menatap langit-langit dengan linglung. Setelah sekian lama matanya lelah dan dia menutup matanya, mengingatkan dirinya sendiri berulang kali di dalam hatinya. Tracy, lepaskanlah, harus melepaskannya. Suara ini sepertinya ditransmisikan ke kota Bunaken melalui ruang dan waktu. Daniel sedang berbaring di ranjang pasien, tubuhnya terlalu lemah setelah
meminumi obat-obatan barusan, hal pertama yang dia lakukan setelah sadar adalah menelpon Tracy karena dia bermimpi Tracy menikah dengan Duke. Dia ingin bergegas masuk ke gereja untuk mengambil alih pernikahan, tapi setiap kali dia melangkah, sepotong daging tubuhnya terbelah dan darah terus mengalir seperti tanggul tepian sungai yang jebol. Dia menyaksikan Tracy bertukar cincin dengan Duke dan berciuman dengan penuh kasih sayang. Dia meraung putus asa, lalu gereja runtuh dan balok menekannya. Lalu dia tiba-tiba terbangun saat sadar kembali dan segera menelpon Tracy. Tapi pada saat itu dia masih sangat kesakitan, jadi dia hanya bisa mengucapkan beberapa kata sederhana. Sekarang dia menutup matanya dan menahan rasa sakit yang luar biasa itu. Tuan Daniel, pengobatan hari ini selesai. Anda istirahatlah. Kita lanjut lagi besok. Dokter berkata kepada Daniel dengan hati-hati. Kenapa pengobatannya semakin menyakitkan? Sudah sekian lama, tapi gejalanya tidak berkurang sama sekali. Ryan bertanya dengan cemas. Selain itu, sesakit ini apa tidak boleh minum obat penghilang rasa sakit? Bisa, tapi ada berdampak. Oke, pergilah. Suara rendah Daniel menyela perkataan dokter. Dokter segera melangkah mundur. Ryan menatap Daniel dengan cemas dan bertanya dengan hati-hati. Bagaimana jika aku menghubungi tabib Hansen? Jangan ganggu mereka. Daniel memperingatkan dengan keras. Tapi Anda... Ryan ingin mengatakan sesuatu tapi menelannya kembali. Dia tahu jika Daniel sudah memutuskan, siapapun tidak akan bisa mengubahnya. Aku bisa merasakannya perlahan-lahan membaik. Daniel memejamkan matanya lagi, suaranya serak dan rendah. Mungkin setelah beberapa saat akan pulih. Tapi proses pengobatannya terlalu menyakitkan. Ryan sangat khawatir. Seperti masuk ke dalam kobaran api. Mereka memberitahuku pada saat itu Tracy juga mengobati seperti ini. Daniel teringat kejadian saat itu dan masih merasa bersalah. Kondisinya lebih parah. Dia lebih menderita daripada aku, dan dia bisa bertahan. Kenapa aku tidak bisa? Namun pengobatannya hanya berperan sebagian. Kemudian tabib dewa yang benar-benar bisa menstabilkan kondisinya. Lagi pula masih ada gejala sisa. Sudahlah. Daniel menyela perkataan Ryan dan menutup matanya dengan lelah. Pergilah. Baik. Ryan tidak berani berkata-kata lagi, menundukkan kepala dan melangkah mundur. Daniel berbaring di ranjang pasien sendirian seperti orang yang berjalan di tepi-tebing antara hidup dan mati. Tapi dia punya keyakinan yang kuat di hatinya. Dia sangat percaya dirinya akan membaik. Selama dia bisa melewati masa ini, dia akan baik-baik saja. Ryan pergi mencari dokter yang mengobati Daniel untuk menanyakan situasinya. Dokter berkata dengan tegas, seperti yang aku katakan sebelumnya, pengobatan kami hanya bisa menyelamatkan nyawa Tuan Daniel, dan kami sulit menjamin bagaimana hidupnya kelak. Begitu juga dengan Nona Tracy pada waktu itu. Setelah pengobatan kami berakhir, dia masih mengalami kejang setiap minggu. Itu sangat menyakitkan. Kemudian Tuan L mengundang tabib dewa, membuatkan ramuan untuknya untuk menghilangkan rasa sakitnya. Tapi dengar-dengar Nona Tracy sekarang sedang menjalani pengobatan dari tabib Hansen dan penyakit lamanya berangsur-angsur membaik. Aku sarankan kalian menghubungi tabib dewa atau tabib Hansen. Ryan tentu tahu bahwa saat ini yang bisa menyembuhkannya hanya mereka, namun tabib Hansen sedang mengobati Tracy dan Carla, dan tabib dewa seperti hantu gentayangan. Orang-orang biasa tidak akan tahu keberadaannya. Thomas sudah mengutus orang untuk mencari ke berbagai tempat, tapi sejauh ini masih belum ada kabar. Saat memikirkannya, Thomas buru-buru menelpon Ryan. Halo. Apa sudah ada kabar tentang tabib dewa? Belum, tapi Thomas ragu-ragu. Apa yang terjadi? Katakanlah.
Rian bertanya dengan cemas. Hubungan Nona Tracy dan Duke semakin erat. Thomas memberitahu Rian kejadian di kebun anggur hari ini, lalu mengirim video. Lihat saja sendiri, mereka berdua berlindung dari hujan di rumah kayu kecil. Saat Nyonya besar Lois masuk, pakaian mereka berdua acak-acakan. Kebetulan mini kamera kita menangkapnya. Kenapa bisa secepat ini? Rian kesal dan cemas. Jangan sampai Tuan Daniel tahu. Jika dia melihatnya, dia tidak akan bisa bertahan. Maksudku juga begitu. Thomas menghela nafas. Beberapa hari ini aku menyelinap ke kebun. Diam-diam mengawasi Nona Tracy, Carlos dan Carla. Tapi aku menemukan bahwa di sisi Nona Tracy masih ada 3 anak lagi, berusia sekitar 2 tahun. Hah? Rian sangat bingung. Anak siapa? Raut wajahnya tidak berbeda jauh dengan Carlos dan Carla. Mereka terlihat berkarisma, mungkin anak El. Sepertinya El benar-benar sedang mengalami masalah besar. Kalau tidak, dia tidak akan menyerahkan anaknya pada Nona Tracy dan memintanya membawa mereka ke Paris. Iya, sekarang negara Embron telah memblokir informasi. Kita tidak bisa memeriksa keadaan El. Tapi menurutku, jika sesuatu terjadi padanya, keluarga Lois belum tentu akan bersikap sebaik sebelumnya pada Nona Tracy. Duke Louis adalah pria yang baik, tapi Tuan dan Nyonya besar Lois